Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Didi Marzuki dapat kembali menemani Anda dalam Kabar Riau. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya kabut asap yang mulai menyelimuti Pekanbaru, dugaan asap kiriman dari Sumatera Selatan dan Jambi, serta penggerebekan kapal kargo yang membawa 2,6 ton sabu cair. Langsung saja inilah Kabar Riau selengkapnya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kondisi ini dipicu lonjakan titik panas di Kabupaten Pelalawan yang berdampak pada penurunan kualitas udara di Pekanbaru. BMKG mencatat sebanyak 335 titik panas terdeteksi di Riau, dengan 216 diantaranya berada di Kabupaten Pelalawan. Kabut asap mulai terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru Riau. Asal asap diduga berasal dari kebakaran lahan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Minggu 23 Agustus 2026, terdeteksi 335 titik panas di wilayah Riau. Pelalawan menjadi penyumbang terbesar dengan 216 titik panas. Forecaster BMKG Ranti Kurniadi menyebut, angin bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dan utara. Kondisi ini memungkinkan asap dari Pelalawan terbawa menuju pusat kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru sempat turun hingga 4 km pada pagi hari, sebelum meningkat menjadi 6 km menjelang siang. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Pemantauan kualitas udara dan sebaran hotspot terus dilakukan untuk mengantisipasi kondisi kabut asap semakin memburuk. Hari ini yang terupdate tadi pagi itu terpantau ada 355 titik, di mana terbanyak itu tersebar di Kabupaten Pelalawan sebanyak 216 titik. Hal ini terjadi peningkatan dari hari sebelumnya, yaitu ada 247 titik di Provinsi Riau. Untuk yang data tadi pagi itu terpantau ada asap, sedangkan untuk yang terakhir pemantauan jam 10 itu sudah mulai visibility atau sudah mulai membaik ya asapnya, karena angin juga sudah bertiup sangat kencang. Jadi untuk di Pekanbaru sendiri asap sudah mulai berkurang. Berarti tadi jarak pandang berapa gitu? Tadi sempat terpantau 4 kilo. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah mulai 6 kilo, udah mulai mungkin semakin membaik, semakin menaik visibility-nya untuk jarak pandangnya. Ya. Ini dari yang di Pekanbaru, kabut asapnya kiriman atau gimana, Mbak? Untuk asap sendiri, berdasarkan hasil dari citra satelit, itu kan hotspot terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Untuk arah angin sendiri itu kan bertiup dari tenggara hingga selatan menuju ke barat laut hingga utara. Nah, untuk Kabupaten Pelalawan ini kan berada di sebelah tenggaranya Pekanbaru. Jadi kemungkinan ini kiriman dari Pelalawan. Kabut asap di Pekanbaru diperkirakan masih berpotensi terjadi selama karhutla di wilayah Riau belum sepenuhnya teratasi. Wahyu Falatehan, Pekanbaru Riau. Pemirsa, asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru Riau. Pemerintah Provinsi Riau menyebut kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan karhutla di wilayah Riau. Asap yang terasa di Pekanbaru juga disebut dipengaruhi asap kiriman dari Sumatera Selatan dan Jambi. Bagaimana kondisi terkini dan penjelasan pemerintah Provinsi Riau? Pelaksana tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Haryanto menyebut, asap dari arah selatan bergerak melintasi wilayah Riau menuju utara sebelum bergerak ke arah Malaysia. Menurutnya, Riau memang masih memiliki sejumlah titik karhutla, di antaranya di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Namun, jumlah asap yang masuk ke Pekanbaru dinilai lebih banyak berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi. Pemerintah Provinsi Riau berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga konsentrasi asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dapat berkurang. Di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan. Pemerintah menegaskan, satu titik pembakaran dapat berdampak luas terhadap masyarakat di seluruh Riau. Rangka untuk karhutla
Dan situasi kondisi sekarang kita lihat cuaca ekstrim ini sudah betul-betul panasnya, hotspotnya ya. Ini ada titik 216 titik di daerah Pelalawan dan ini pun belum bisa kita atasi. Alhamdulillah di daerah Bengkalis, Rohil masih bisa kita atasi. Dan di daerah Perumutan ini, Pelalawan ini, dan kita harapkan juga tadi kita akan mengerahkan tim lebih banyak lagi. Dan saya minta tadi Satpol PP juga harus berangkat ke sana, semua kita dukung semua. Dan saya tadi menyampaikan juga kepada Diskes dan rumah sakit untuk mempersiapkan masker juga, obat-obatan dan oksigen, dan khusus untuk diberikan kepada para petugas di lapangan. Ya. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan. Penanganan karhutla dan asap memerlukan kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat agar kebakaran tidak meluas dan kualitas udara tetap terjaga. Abdul Haris, Pekanbaru. Pemirsa, meluasnya kebakaran hutan dan lahan turut menyoroti sejumlah kawasan usaha yang terindikasi memiliki titik api. Sebanyak 335 perusahaan terindikasi memiliki titik api di dalam atau di sekitar kawasan konsesi. Sementara itu, luas lahan terbakar di sejumlah wilayah dilaporkan telah mencapai puluhan ribu hektar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Sekitar 4 hektar lahan terbakar di lokasi ini. Api yang sempat membesar kini berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan. Kapolda Riau menyebut Polres Kampar telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran lahan tersebut. Secara umum karhutla di Riau mengalami penurunan, namun kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi perhatian. Kebakaran di kawasan gambut ini telah berlangsung selama 26 hari dengan luas lahan terbakar lebih dari 280 hektar. Pemadaman dilakukan secara kolaboratif, melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah. Operasi udara juga terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman di lahan gambut. Terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong, berjibaku untuk mematikan api dimanapun kalian berada. Dan di sini saya di Kabupaten Kampar ada 4 hektar yang terbakar dan sudah dipadamkan. Sekarang tinggal pendinginan. Jadi terima kasih sekali lagi pada teman-teman semua, pada yang berjibaku itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api dan kecepatan naiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, baik terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar. Ada 1 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan. Hanya 1 titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, Desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita
bahwa ini adalah masalah kita semua. Dan karena kerumutan lokasinya gambut, mau tidak mau pakai pasukan udara. Dan pasukan udara terus-menerus, bantuan dari BNPB, di BPBD yang ada di sini juga cukup masif. Kondisi karhutla di Riau dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun pemadaman, mitigasi, dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Riko Saputra, Kampar Riau. Dampak kabut asap kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Kondisi ini membuat pemerintah kota Pekanbaru mengambil langkah antisipasi dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah. Aktivitas belajar mengajar mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP dialihkan ke sistem daring. Kabut asap yang kian pekat membuat aktivitas belajar mengajar tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kebijakan ini diterapkan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara bagi kesehatan siswa. Salah seorang guru SD Negeri 165 Pekanbaru menyebut, kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk aktivitas di luar ruangan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, sekolah menyiapkan pembelajaran daring melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Hingga kini, belum ada kepastian kapan pembelajaran tatap muka akan kembali diterapkan. Pemerintah kota dan pihak sekolah akan terus memantau perkembangan kualitas udara. Kita sebagai pihak sekolah tetap mendukung program dari wali kota dan dinas pendidikan, dan kita tetap melaksanakan pembelajaran di daring. Daringnya Bu ya? Iya, JJ kan. Ini pemberitahuan ke wali murid dan anak-anak tadi seperti apa nih Bu? Oh, ini dikasih tahu berdasarkan surat edaran dari dinas pendidikan kota dan menengok situasi kondisi cuaca sekarang tidak memungkinkan, tidak sehat, maka anak-anak kita dibelajarkan daring. Daring. Nanti seperti apa Bu berarti pelaksanaan pembelajarannya? Pembelajaran ini kan bisa dua versi nih, bisa lewat grup, bisa lewat classroom. Ini harus dilaksanakan. Ini libur ini sejauh ini sampai kapan Bu yang didapat informasinya Bu? Mendapat informasi dari dinas belum ada batas untuk apanya, tapi tetap menengok perkembangan setiap hari. Oke, harapan kita sebagai pihak sekolah Bu? Harapan kita sebagai pihak sekolah, kita tetap bagaimana sekolah itu tetap belajar optimal seperti biasanya. Walaupun kita jarak jauh, kita tetap berusaha semaksimal mungkin tetap anak belajar dengan aktif. Nah, jadi di kota ini kita lihat SD kan anak-anak ya kan, anak kita perlu potensinya kan sangat signifikan. Nah ini SD yang kita liburkan. Untuk SMA-nya nanti kita harus kerjakan. Di Pelalawan di mana Pak sekolah Pak? Sekolah ya juga diliburkan juga SD-nya, ya. Tapi untuk SMA-nya saya akan mencari data. Orang tua juga dihimbau mendampingi anak selama belajar dari rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko paparan kabut asap. Wahyu Falatehan, Pekanbaru Riau. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan perkembangan upaya pemadaman karhutla di Pelalawan dan Kampar, serta penggerebekan sebuah kapal kargo yang membawa 2,6 ton sabu cair di perairan Karimun. Tetap bersama kami di Kabar Riau. Ayo nak dimakan, sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan. Loh, kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas. ayo ke puskesmas. Mas, beli air minumnya Mas. 7.600.
Bentar ya, Mas. Cepetan dong, Mas. Iya, sebentar. Mas, uang pas aja deh. Makanya pakai uang elektronik aja. Anda masih bersama kami di Kabar Riau. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih melanda wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pemerintah Provinsi Riau kini mengerahkan 92 personel gabungan untuk memperkuat upaya pemadaman. Selain personel Pemprov Riau juga mengirimi peralatan pemadaman, bantuan medis, oksigen, serta puluhan ribu masker untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau melepas 92 personel gabungan menuju Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Pelepasan dilakukan melalui apel di halaman kantor Gubernur Riau, Senin 24 Agustus 2026. Tim terdiri dari personel BPBD Riau, Basarnas, Satpol PP, hingga Dinas Kesehatan. Mereka dibekali peralatan pemadaman dan perlengkapan medis untuk mendukung petugas di lokasi karhutla. Pemprov Riau juga menyalurkan 14.000 masker bagi masyarakat, serta menyiapkan bantuan oksigen untuk petugas yang bekerja di lokasi kebakaran. Sebelumnya, lebih dari 300 petugas gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD setempat telah berupaya memadamkan api. Namun, pemadaman menghadapi kendala berat, mulai dari lahan gambut yang dalam, terbatasnya sumber air, hingga angin kencang yang mempercepat perambatan api. Hari ini kami sama Sekda juga melepas tim kekuatan lagi, membantu kekuatan lebih kurang 92 personil ya. Jadi alat kita lengkapkan juga dan kita memberikan masker sebanyak 14.000 masker kepada masyarakat. Jadi semoga yang kita berikan ini bisa manfaat dan juga kita nanti mengirim juga oksigen juga kepada petugas-petugas. Saya berpesan kepada petugas agar bekerja dengan sesuai aturan, jangan lupa masker dipasang. Kemarin petugasnya langsung pingsan, akhirnya mengurus beliau aja lah dari mengangkutnya itu ya. Upaya pemadaman kini terus dilakukan secara masif melalui jalur darat dan udara. Waterbombing juga dikerahkan untuk mengisolasi titik api agar tidak meluas ke pemukiman warga. Wahyu Falatehan, Pekanbaru Riau. Dan karhutla juga masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Kampar. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah memasuki hari ke-13 dan api dilaporkan masih belum sepenuhnya padam. Luas lahan terbakar di Jalan Keluarga Rimbo Panjang kini mencapai lebih dari 10 hektar. Pemkab Kampar masih memantau kondisi asap dan kualitas udara sebelum menentukan kebijakan pembelajaran daring. Bupati Kampar Ahmad Yuzar meninjau langsung lokasi karhutla di Jalan Keluarga, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Senin pagi. Karhutla di lokasi ini telah berlangsung selama 13 hari. Luas lahan yang terbakar awalnya sekitar 4 hektar, kini bertambah menjadi lebih dari 10 hektar. Angin kencang dan terbatasnya sumber air menjadi kendala utama petugas dalam memadamkan api. Kondisi lahan gambut juga membuat api dan bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Selain di Rimbo Panjang, satu titik karhutla masih terdeteksi di wilayah Kuala Nenas. Pemkab Kampar kini memantau 2 titik yang masih menjadi perhatian. Di tengah upaya pemadaman, kepolisian juga melakukan penegakan hukum. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla di Jalan Keluarga. Untuk mengantisipasi dampak asap, posko kesehatan telah diaktifkan di Rimbo Panjang. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup juga diminta memantau kualitas udara. Pemkab Kampar berencana mengumpulkan para camat, kepala desa, dan perwakilan perusahaan untuk memperkuat pencegahan dan menegaskan larangan pembakaran lahan. Untuk mengatasi masalah karhutla ini,
Pemkab Kampar bersama Forkopimda sudah berusaha keras. Kita sudah menyiapkan seluruh potensi yang ada untuk pertama kalau ada kebakaran seperti ini. Kita sudah berusaha memadamkan dan besok hari Rabu kita akan kumpulkan seluruh kepala desa, seluruh camat, seluruh perusahaan. Kita instruksikan tidak ada yang membakar dalam skala apapun. Untuk sekarang Pak, untuk luas lahan yang terbakar ada berapa hektar Pak? Di sekitar ini ada lebih kurang 10 hektar yang terbakar. Kemudian di Kuala Lenas ada lebih kurang 2 hektar. Tapi semuanya udah kita atasi, kita padamkan. Ini karena gambut, maka prosesnya agak lama sedikit proses pemadaman. Tapi mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, kita doakan juga masalah ini dapat cepat kita atasi. Hingga kini pembelajaran daring belum diterapkan. Kebijakan tersebut akan dipertimbangkan jika kualitas udara dinilai membahayakan bagi siswa dan tenaga pendidik. Riko Saputra, Kampar Riau. Pemirsa, kita beralih ke informasi hukum. Aparat penggerebekan sebuah kapal kargo di perairan Karimun, Kepulauan Riau yang diduga membawa narkotika dalam jumlah sangat besar. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2,6 ton sabu cair. Pengungkapan ini menjadi salah satu kasus narkotika dalam skala besar yang kini masih dalam penanganan aparat. Penangkapan MV Ocean Porter berawal dari pemantauan panjang petugas terhadap kapal berbendera Tanzania tersebut. Kecurigaan menguat setelah kapal diketahui beberapa kali berganti nama, mulai dari Hongran 2, Reswin, Rainmaker, hingga menjadi MV Ocean Porter. Kapal juga beberapa kali mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS, serta memiliki rute yang tidak pasti di perairan Indonesia. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ruang penyimpanan rahasia di atas kontainer. Di dalamnya terdapat 8 drum, masing-masing berisi sekitar 200 liter sabu cair. Petugas juga menemukan 1 water tank berisi sekitar 1000 liter narkotika cair. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 2.600 liter atau 2,6 ton metamfetamin cair. 10 awak kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Myanmar turut diamankan. Kasus ini diduga berkaitan dengan MV King Sun yang sebelumnya diamankan tim gabungan dan membawa 1,3 ton ketamin. Dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar, ya. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu pasti tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Meski ABK kedua kapal sama-sama berkewarganegaraan Myanmar, hal tersebut bukan menjadi dasar petugas menyimpulkan keterkaitan keduanya. Namun, pola operasi yang serupa termasuk pergantian nama kapal dan rute yang tidak pasti menjadi petunjuk yang kini didalami aparat. Pengungkapan ini menjadi salah satu penindakan terbesar terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Kepri. Tim Liputan, Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain dari Rokan Hilir. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Teluk Piai Pesisir Rokan Hilir Riau menggelar turnamen badminton Cup 1 Teluk Piai Pesisir Semi Open. Sebanyak 20 klub dari 3 kecamatan turut ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 9 hari ini. Gelar pertandingan badminton berlangsung meriah di Gor Karya Mandiri Kepenghuluan Teluk Piai Pesisir, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir Riau. Turnamen ini diikuti 20 klub yang berasal dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, dan Kubu Babu Salam. Setelah berlangsung selama 9 hari, turnamen resmi ditutup oleh Camat Kubu Babu Salam yang sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Juara 1 berhak membawa pulang uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Juara 2 menerima 2 juta rupiah. Sementara juara 3 mendapatkan 3.500.000 rupiah.
dan juara 4 menerima 1 juta rupiah. Pemerintah Desa Teluk Piai Pesisir menyebut turnamen ini tidak hanya menjadi ajang berkompetisi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan antar pemain serta masyarakat dari 3 kecamatan. Dalam rangka kegiatan memeriahkan HUT RI yang ke-81 menyelenggarakan kegiatan turnamen cabang olahraga badminton ini diselenggarakan oleh Desa Kepenghuluan Teluk Piai Pesisir demi untuk memotivasi generasi-generasi pecinta olahraga badminton supaya kedepannya lebih hidup lagi cabang-cabang olahraga badminton kedepannya nantinya. Melalui kegiatan olahraga ini, pemerintah desa berharap semangat sportivitas dan kebersamaan masyarakat terus terjaga, sekaligus menambah semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Romi Ramadhani, Rokan Hilir Riau. Pemirsa, usai jeda nanti kami akan menghadirkan kegiatan sosial dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, serta informasi lingkungan tentang gerakan penanaman 1,5 juta pohon yang dilakukan dari Aceh hingga Kalimantan. Tetap bersama kami di Kabar Riau. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan. Loh. Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas. Ayo ke Puskesmas. Mas, beli air minum ya mas. 7.600. Bentar ya mas. Cepetan dong mas. Iya sebentar. Mas uang pas aja deh. Makanya pakai uang elektronik aja. Anda masih bersama kami di Kabar Riau. Pemirsa, kita lanjut. Partai Amanat Nasional atau PAN memperingati hari ulang tahun ke-28 pada 23 Agustus 2026. Di Kabupaten Rokan Hilir Riau, peringatan HUT ke-28 PAN dipusatkan di halaman kediaman Ketua DPD PAN Rokan Hilir, Aman Syah, di Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu. Kegiatan diisi dengan tasyakuran dan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta santunan bagi anak yatim dan piatu. PAN juga membagikan sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial. Sejumlah pengurus dan kader PAN turut hadir. Antusiasme masyarakat juga terlihat tinggi hingga kursi yang disediakan panitia tidak mencukupi.
Ketua DPD PAN Rokan Hilir Amansyah menyebut, peringatan HUT ke-28 menjadi momentum memperkuat konsolidasi kader, sekaligus menegaskan komitmen partai untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Rangkaian peringatan HUT PAN juga digelar oleh jajaran pengurus di berbagai wilayah, termasuk organisasi sayap partai, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BM PAN. Waktu itu kami bersama pengurus DPD PAN yang lainnya hadir merayakan hari ulang tahun Partai Persatuan Pembangunan ini sebagaimana arahan dari DPD. Tadi teman-teman media sudah melihat rangkaian kegiatan. Di samping kami menyambut hari ulang tahun ini, kami juga berbagi pertama kepada anak yatim piatu, kami santuni sebagaimana diarahkan oleh DPD PAN, diarahkan oleh Ketua PAN Program Haji Hasan. Kemudian tadi kami juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang hadir sesuai dengan undangan kami. Melalui tema Gerak Cepat Bantu Rakyat, peringatan HUT ke-28 diharapkan tak sekedar menjadi perayaan, namun juga menjadi momentum memperkuat kepedulian dan kehadiran partai di tengah masyarakat. Romi Ramadhani, Rokan Hilir Riau. Pemirsa, kita beralih ke kabar lingkungan. PT Perkebunan Nusantara 4 atau PT PN 4 meluncurkan gerakan penanaman 1,5 juta pohon secara serentak di kawasan sempadan sungai, mulai dari Aceh hingga Kalimantan. Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam pelestarian lingkungan dan dekarbonisasi. Pak Menteri, ini sedikit kami berikan gambaran mengenai Peluncuran gerakan penanaman 1,5 juta pohon dipusatkan di kantor Regional Office PT PN 4 Regional 3 Pekanbaru Riau. Penanaman pohon turut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Direktur Utama PT PN 4 Jatmiko Krisna Santosa serta jajaran manajemen dan Forkopimda Riau. Jumhur menegaskan, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Menurutnya, rehabilitasi lingkungan juga membuka peluang ekonomi, termasuk melalui potensi perdagangan karbon. Ada inisiatif dari perusahaan, dan inilah perusahaan negara membanggakan karena ingin ikut memastikan pemulihan lingkungan dengan menanam 1,5 juta pohon di berbagai tempat, terutama di daerah kritis ya, seperti di daerah sempadan sungai yang memang itu menjadi problem banyak masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi swasta. Kalau BUMN saja yang katanya negara itu bisa, harusnya perusahaan lebih bisa. Tapi saya juga takjub bahwa di wilayah ini 70.000 hektar ya Pak ya? Ya Pak. Ini termasuk yang paling produktif di dunia ini, manajemen sawit di sini. Jadi Sementara itu, Direktur Utama PT PN 4 Jatmiko Krisna Santosa menyebut, program ini akan dilaksanakan di wilayah kerja PT PN 4, mulai dari Aceh hingga Kalimantan. Penanaman diprioritaskan di kawasan sempadan sungai yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Beliau sekaligus meluncurkan program tanam 1,5 juta pohon di Palempo yang ditempatkan di area sempadan sungai maupun HCP di seluruh wilayah kita, mulai dari Aceh sampai dengan Kalimantan. Ini kita lakukan hari ini. Saya tadi menjelaskan kepada Pak Menteri upaya-upaya PT PN 4 atau Palempo ini untuk melestarikan lingkungan antara dengan dekarbonisasi. Jadi hari ini dari 71 pabrik kita sudah merencanakan 60-nya itu metannya akan diambil, ada yang dijadikan listrik, ada yang dijadikan gas, kompres gas, ada yang masuk co-firing. Selain penanaman pohon, PT PN 4 juga mengembangkan pemanfaatan limbah dan energi terbarukan. Dari 71 pabrik yang dikelola, sekitar 40 pabrik diarahkan untuk memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi. Program penanaman 1,5 juta pohon diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial,
namun juga menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Wahyu Falatehan, Pekanbaru Riau. Pemirsa, kita beralih ke kabar hukum dari Kabupaten Pelalawan. Sakit hati karena rencana pernikahan batal. Seorang wanita muda di Kabupaten Pelalawan Riau melaporkan pacarnya yang merupakan anggota polisi ke Propam dan Satreskrim Polres Pelalawan. Laporan tersebut terkait dugaan persetubuhan dan aborsi. Oknum polisi tersebut kini ditahan di sel Propam Polres Pelalawan. Rifika Pirayati, 24 tahun, melaporkan pacarnya Bribtu Yogi, 27 tahun yang bertugas di Satuan Samapta Polres Pelalawan. Laporan disampaikan pada awal Agustus 2026. Setelah menjalani pemeriksaan, Propam Polres Pelalawan kemudian menahan Bribtu Yogi pada Kamis 20 Agustus 2026. Kepada penyidik, Bribtu Yogi membantah tuduhan telah memerintahkan pacarnya melakukan aborsi. Namun, ia membenarkan keduanya pernah melakukan hubungan badan dan pacarnya hamil. Ia mengaku siap menikah, namun rencana tersebut batal. Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat menegaskan, penanganan kasus akan dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. Karena belum ada titik temu antara kedua belah pihak, kasus ini kini berlanjut ke tahap penyelidikan di Satreskrim dan Propam Polres Pelalawan. Berpacaran, dalam proses berpacaran itu si pihak laki-laki mungkin memutuskan, ketika memutuskan si pihak perempuan tidak terima karena mungkin hubungannya sudah terlalu jauh, terlalu dalam, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan dan timbullah perselisihan antara pihak-pihak tersebut. Dari pihak si laki-laki memiliki prinsip sendiri, pihak perempuan juga memiliki kehendak yang seharusnya seperti apa. Ini belum ada kata sepakat. Akhirnya si pihak perempuan membuat laporan untuk menindaklanjuti oknum yang bermasalah tersebut. Tapi memang benar si pelapor ini menggugurkan kandungannya nih? Untuk si pelapor ini menggugurkan kandungan itu semuanya masih dalam proses lidik, masih dalam proses pemeriksaan. Kalau untuk di Satreskrim itu juga penerapan pasalnya, Satreskrim masih mendalami unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Untuk sementara Bribtu Yogi masih ditahan di sel Propam Polres Pelalawan sambil menunggu perkembangan proses penanganan kasus. Diki Kinoy, Pelalawan Riau. Pemirsa, kita tutup rangkaian informasi hari ini dengan suasana sore di tengah kota Pekanbaru. Di tengah padatnya aktivitas kota, ruang terbuka hijau atau RTH Putri Kacang Mayang menjadi pilihan warga untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Suasana yang rindang, arena bermain, fasilitas olahraga hingga aneka jajanan menjadi daya tarik taman kota ini. Dengan berakhirnya berita ini, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam program Kabar Riau. Saya Dini Marzuki bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menjelang sore, RTH Putri Kacang Mayang mulai dipadati warga. Anak-anak asik bermain, orang tua menemani buah hati, sementara anak muda memilih duduk santai, bersuah foto, atau sekadar menikmati suasana. Salah seorang pengunjung, Pujo, datang bersama istri dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Ia memilih Kacang Mayang karena menilai fasilitasnya cukup ramah anak, sehingga si kecil bisa bermain, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Bagi Pujo, taman kota bukan sekedar tempat mengisi waktu luang. Keberadaan ruang publik yang nyaman dinilai penting agar keluarga memiliki pilihan rekreasi yang mudah diakses. Salah satu alasan saya memilih Kacang Mayang sebagai tempat rekreasi sih karena anak juga masih umur 1 tahun, sehingga di sini sih ada fasilitas untuk belajar jalan, kita belajar untuk jalan juga, ada juga tempat bermainnya, entah main prosotan, kan juga untuk membuat anak itu menjadi berkembang lah, baik itu secara untuk fisiknya, untuk perkembangannya. Sehingga saya pribadi sih memilih Kacang Mayang itu karena ada fasilitas sih untuk anak, sehingga pun sini juga daerah juga di tengah kota, sehingga pun untuk aksesnya juga kita mudah untuk ke sini karena kan tidak terlalu jauh karena pusat di tengah kota. Selain itu, kalau selain di Kacang Mayang juga ada sih nama yang di dekat Jalan Ahmad Yani itu juga ada juga tuh untuk fasilitas, tapi mungkin
nggak ada fasilitas khusus untuk anak-anak. Itu sih kalau menurut saya kenapa saya memilih Kecamayang. Ya, Hal senada disampaikan Wiwit yang memilih menikmati sore bersama rekan-rekannya. Menurutnya, suasana rindang dan sejumlah pedagang jajanan menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih, pilihan tempat rekreasi gratis di Pekanbaru dinilai masih terbatas. Meski dinilai nyaman, pengunjung masih berharap fasilitas RTH Putri Kacamayang terus dibenahi. Di antaranya, penambahan pohon agar semakin teduh, bangku dengan sandaran, serta fasilitas umum lainnya. Tempatnya dingin, ramai anak-anak, juga banyak jajanan. Kemudian di sini itu mungkin nggak terlalu banyak peraturan lah gitu. Bisa anak muda, anak-anak. Terus kalau di Pekanbaru kan nggak terlalu banyak nih tempat tempat bermain-mainnya. Mungkin karena ini kota, di sini tuh mungkin lebih cocok lah untuk semua kalangan kita kayak gitu. Terus di sini juga bisa olahraga, juga bisa senam. Bebas lah mau gimana aja gitu. Juga senam pagi juga bisa, nggak sore aja, pagi-pagi juga bisa. Kayak gitu lah kira-kira. Harapan serupa juga disampaikan agar fasilitas ramah anak dapat dihadirkan di lebih banyak taman kota. RTH Putri Kacamayang pada akhirnya bukan hanya menjadi ruang hijau, namun juga tempat warga beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Tempat anak bermain, keluarga berkumpul, dan anak muda menikmati waktu bersama. Karena kota bukan hanya tentang jalan yang padat dan gedung yang menjulang, tetapi juga tentang ruang publik yang memberi kesempatan bagi warganya untuk berhenti sejenak, bersantai, dan menikmati suasana kota. Abdul Haris, Pekanbaru.